Nama saya Hendy Kreksman, saya seorang professional coach. Saya membantu memulihkan luka batin dan mengembalikan semangat hidup Anda. Video ini adalah video lanjutan dari seri video Quest Parenting. Tema video kali ini adalah tentang level ketiga, yaitu level capability. Level kapabilitas adalah level ketiga dari susunan neurologika level. Level ini berada di antara level perilaku dan level belief atau level keyakinan dan nilai-nilai. Jadi perilaku, kapabilitas atau skill, dan kemudian belief. Level kapabilitas dipengaruhi oleh level perilaku, yaitu level satu level di bawahnya. Kemudian kapabilitas juga dapat dipengaruhi oleh belief atau keyakinan, dan belief juga dapat mempengaruhi kapabilitas anak. Di sini kita harus memahami dulu perbedaan antara perilaku dan sebuah kapabilitas. Kapabilitas adalah sebuah faktor how, faktor bagaimana. Bagaimana suatu perilaku dilakukan secara intens dengan frekuensi terus-menerus hingga menjadi sebuah keterampilan khusus yang dimiliki oleh anak-anak. Banyak orang tua yang kadang berpikir bahwa kapabilitas anak adalah merupakan bakat atau bawaan dari lahir. Tetapi ada juga pandangan yang menyatakan bahwa kapabilitas adalah merupakan potensi di dalam diri anak, yaitu sesuatu raw material atau bahan dasar yang dapat ditingkatkan. Untuk itu, saksikan terus video ini dan Anda akan mulai memahami apa itu yang sebenarnya disebut dengan bakat dan apa itu kapabilitas. Saya akan memberikan contoh mengenai perilaku yang berubah menjadi kapabilitas dan bisa juga menjadi belief. Contohnya, game di gawai, di gadget. Anak awalnya main hanya untuk menghabiskan waktu, just for fun, main. Tetapi karena dia suka, akhirnya begitu intens dia mainkan game itu dengan frekuensi yang berulang, akhirnya hal tersebut, perilaku tadi, menyentuh naik ke level kapabilitas. Si anak mulai berpikir bahwa, aku bisa juga nih main game ini nih, Dan kemudian dilakukan terus-menerus tanpa adanya intervensi, tanpa adanya hambatan. Hal itu naik lagi ke sebuah level di atasnya, yaitu level belief. Ketika anak mulai merasa bahwa aku jago nih main game ini nih, hal itu akan mendorong dia terus melakukan hal tersebut. Kapabilitas tadi meningkat, yang awalnya hanya perilaku untuk spend time, menghabiskan waktu, akhirnya naik jadi kapabilitas dan akhirnya jadi belief. Dan mungkin juga bisa jadi identitas. Ketika anak mulai merasa, I am a player. Kembali kepada level kapabilitas, ada dua sudut pandang mengenai hal ini. Pertama, adalah orang tua yang memiliki fixed mindset atau pola pikir yang fix. Mereka akan melihat bahwa kapabilitas adalah sesuatu yang tidak bisa diotak-atik. Jika hal itu sudah bawaan dari sananya, maka itu bakat. Ada anak yang berbakat dan ada yang tidak berbakat. Kemudian sudut pandang yang kedua adalah orang tua yang memiliki growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Mereka akan melihat bahwa bisa jadi hal ini bisa dikembangkan nih potensi anak. Mereka akan cenderung mensupport. Saya tidak akan bilang bahwa yang satu ini keliru, yang satu lebih benar. Tidak. Saya akan kembalikannya kepada Anda sebagai orang tua. Apakah Anda memiliki growth mindset, pola pikir bertumbuh, atau fixed mindset? Karena hal itu akan membuat Anda atau mendikte Anda bagaimana cara Anda melihat, mendengar, dan merasakan potensi anak atau keterampilan yang dimiliki oleh anak Anda. Kalau Anda yang menggunakan pola pikir bertumbuh, Anda akan melihat hal itu sebagai sebuah kemungkinan. Oh, ini bisa nih di-enhance, di-develop. Tetapi ketika Anda pakai fixed mindset, Anda akan melihat bahwa sepertinya bakat anak saya bukan ini nih, tapi mungkin ini, atau ini, atau ini. Dan itu saya kembalikan kepada Anda sebagai parents. Berkaitan dengan level kapabilitas, dalam dunia anak, ada 3 fase pembelajaran. Fase pertama atau early stage adalah fase kognitif. Ketika anak mulai menggunakan mental mereka untuk mempelajari hal-hal yang mereka pelajari. Kognitif. Kemudian ada fase yang kedua, yaitu fase experience. Ketika anak mulai mengalami segala sesuatu yang mereka pelajari in real context atau dalam konteks yang sesungguhnya.
mereka mengalami hal tersebut. Nah, pembelajaran tidak hanya berhenti sampai di situ saja, karena ada final stage atau level yang tertinggi dalam pembelajaran, yaitu level distinction. Ketika anak mulai bisa membedakan segala sesuatu yang dia pelajari. Ketika anak mulai bisa memilah mana yang hanya perilaku dan mana yang bentuknya kapabilitas, dan hal itu bisa ditingkatkan menjadi skill khusus dan berguna bagi dirinya ketika dia akan bekerja kelak. Dan untuk membantu anak mengalami 3 fase pembelajaran tadi, kita atau guru dan orang tua bisa membantunya dengan menggunakan 5 langkah atau big steps, 5 big step rapid skill acquisition, atau bagaimana mempercepat proses pembelajaran. Yang pertama adalah deciding atau menentukan. Sebagai contoh, Anda menentukan dulu nih, sebagai contoh, saya ingin anak saya menguasai keterampilan berbahasa Inggris. Faktor pertama adalah tadi Anda melakukan deciding atau menentukan dulu skill apa yang ingin dipelajari oleh anak Anda. Kemudian, langkah kedua adalah melakukan dekonstruksi. Bagaimana sebuah skill tadi, keterampilan bahasa Inggris, Anda dekonstruksi. Jadikan sub-skill atau skill-skill kecil. Ya, jadi Anda membongkar skill tersebut menjadi sub-skill. Contohnya dalam bahasa Inggris, Anda membuat ini ada word, ada sentence, ada kata sifat, kata kerja, dan sebagainya, dibuat menjadi kecil-kecil, dipisahkan dari bentuk satu tadi, bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, Anda akan membuat anak Anda mempelajari sub-skill tersebut. Ya, mulai belajar kecil-kecil. Oh, ini dulu, sentence dulu. Oh, words dulu. Oh, menghafal ini dulu. Oh, melatih ini dulu. Itu proses learning. Nah, pada saat proses learning, itu yang ketiga ya. Kemudian Anda masuk ke langkah keempat. Ya, Anda perlu menyingkirkan hambatannya. Removing the obstacles. Nah, dalam konteks tadi, belajar bahasa Inggris, coba Anda pikirkan hambatan apa yang biasa dialami oleh anak ketika mereka mau belajar bahasa Inggris. Ya, malu mungkin, nggak ada teman juga yang mengajak bahasa Inggris. Nah, di situ kita bisa berpikir bahwa skill atau keterampilan membutuhkan konteks agar dia dapat tumbuh cepat. Tanpa adanya konteks, maka pembelajaran itu akan stuck atau mungkin menurun. Konteks tadi bahasa Inggris, contoh, belajar bahasa Inggris tapi ternyata di rumah nggak ada yang ngajak dia ngomong bahasa Inggris, atau ya semuanya diem aja, cuma anak aja yang belajar bahasa Inggris, tetapi orang tua mungkin enggan atau malu juga untuk berbahasa Inggris, maka tidak ada konteks. Kemudian di sekolah hanya dipelajari saja, tetapi tidak digunakan, maka tidak ada konteks. Keterampilan itu akan terhambat. Langkah yang kelima dari rapid skill acquisition atau percepatan mempelajari suatu keterampilan, langkah kelimanya adalah practicing, mempraktekkannya. Kita perlu membantu anak kita mempraktekkan hal-hal yang tadi sudah dipelajari. Semakin sering dipraktekkan, maka semakin lebih baik lagi skill tersebut. Dalam proses pembelajaran ini, ada satu hal yang perlu Anda pahami, bahwa kita, manusia, memiliki otak yang bersifat plastik. Ya, artinya dia dapat dibentuk sesuai keinginan kita. The more you use it, the more it grows. Terima kasih telah menyaksikan video Quest Parenting ini, dan jangan sungkan ketika Anda masih punya pertanyaan, silakan Anda tanyakan di kolom komen, saya pasti menjawabnya. Dan pastikan juga Anda like, share video ini, subscribe channel saya, dan aktifkan loncengnya. Oke? Saya Hendrik Rexman, sampai bertemu di video selanjutnya.